Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Gani dengan NIM 131421052 kelas 5D Manajemen Pendidikan. Di video ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang hukum-hukum perkembangan peserta didik. Langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi pemecahan masalah. Perangkat dan teknik penyelesaian masalah adalah konsep dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam berbagai konteks, perangkat dan teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Salah satu perangkat yang umum digunakan dalam penyelesaian masalah adalah diagram alir. Diagram alir digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah secara visual. Dengan menggunakan diagram alir, seorang dapat memvisualisasikan aliran kerja yang diperlukan untuk mencapai solusi yang diinginkan. Selain diagram alir, metode ilmiah juga merupakan teknik yang sering digunakan dalam penyelesaian masalah. Metode ini melibatkan pengamatan, pengumpulan data, perumusan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Mengembangkan fokus customer. Pengembangan fokus pelanggan adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan mereka. Dalam pengembangan fokus pelanggan, perusahaan berusaha untuk memahami secara mendalam perilaku pelanggan, menciptakan pengalaman yang memuaskan, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Faktor penting keberhasilan mutu. Beberapa faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan mutu. Kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap mutu yang sangat penting. Pemimpin yang memprioritaskan mutu dan pemeliharaan komitmen terhadap standar tinggi akan memotivasi tim untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Keterlibatan karyawan. Karyawan yang terlibat secara efektif dalam upaya peningkatan mutu memiliki peran yang krusial. Mereka harus diperdayakan dan didorong untuk memberikan kontribusi, menciptakan inovasi, serta memiliki rasa memiliki terhadap produk atau layanan yang dihasilkan. Pemahaman kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan, harapan, preferensi pelanggan adalah kunci dalam mencapai mutu yang tinggi. Dengan memahami pelanggan, perusahaan dapat merancang produk atau layanan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Tujuan dan sasaran mutu. Sasaran mutu adalah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran mutu merupakan metode yang digunakan oleh suatu organisasi, lembaga pendidikan untuk tetap fokus mengejar target yang berasal dari standar mutu sehingga rencana untuk pencapaiannya. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja atau unit pelaksanaan kegiatan dan penyediaan barang jasa harus memiliki rencana mutu. Sasaran mutu unit kerja harus relevan dan sejalan dengan kebijakan mutu organisasi di atasnya. Sasaran mutu merupakan tujuan akan dicapai dalam melakukan proses pada suatu organisasi, lembaga pendidikan. Pernyataan manfaat mutu. Pernyataan manfaat mutu umumnya gagal membuat pernyataan mutu. Anggota tim dalam manajemen beranggapan bahwa pelanggan sudah tahu apa manfaat proyek mutu. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Pada banyak hal, tim perbaikan mutu sudah memperbarui proses, namun customer-nya tidak memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Pernyataan manfaat mutu merupakan titik masuk lain pada proses perbaikan mutu. Pelanggan dapat dengan mudah menentukan apakah upaya tim perbaikan mutu berhasil atau sebaliknya. Hal ini dijelaskan akan memberikan umpan balik yang berguna bagi tim, sehingga bisa memastikan keberhasilan tim
Oleh karena itu, pernyataan manfaat mutu harus berkaitan erat dengan permintaan pelanggan. Sekian, terima kasih. Itu tadi pemaparan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.